Oke, melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya saya telah membahas bagaimana sih kita sebagai afiliator tidak perlu mengirim kode bus lagi ke si brand yang bekerja sama kita. Nah, sekarang bagaimana si brand ini mengiklankan akun afiliator yang sudah kita tautkan di bisnis manager kita sendiri. Langsung kita menuju ke Ads Manager. Nah, di sini kita akan memilih objektifnya. Objektif iklan itu mau seperti apa? Apakah mau brand awareness, terus mau consideration-nya, atau mau langsung konversi. Nah, ini ada beberapa pilihan tujuan atau objektif iklan kita mau seperti apa. Lalu misalnya kita akan melakukan penjualan, iklan penjualan, dan ini penjualannya mau di mana? Kita mau diarahkan kemana? Misalnya Tokopedia dan TikTok Shop. Oke, lanjut. Dan ini adalah kampanye iklan. Nama kampanyenya itu apa? Misalnya kita testing aja. Nah, di sini ada atur anggaran kampanye. Kamu boleh menggunakan kampanye budget objektif ini, ataupun kamu melakukan anggaran di adset. Adset itu adalah nanti selanjutnya akan saya next. Nah, ini kalau misalnya perbedaan di kita mengatur di budget di campaign itu, misalnya kita budgetin 2 juta. Lalu adset kita itu ada sekitar 3. Nah, itu 2 juta itu dibagi 3 adset ini selama periode yang kita tentukan. Seperti ini nih. Ini sepanjang masa, misalnya sepanjang masa selama 2 juta misalnya. Sorry, bentar. Misalnya ini 2 juta sepanjang masanya. 20, sorry. Nah, 2 juta ini kita lanjutkan misalnya. Nah, ini adalah ad group. Ad group itu adalah adsetnya kita sendiri. Ad group itu mau berapa banyak sih ad group. Nah, tujuan ad group ini adalah mengkotak-kotakan audiens. Biasanya kita mau bikin 3 ad group. Audiens pertama ini adalah kita tanpa interior, tanpa minat dan bakat dari audiens tersebut. Yang kedua ini adalah kita lebih kepada minat. Siapa sih yang mau mencari brand kita ini? Misalnya brand kita itu parfum. Brand kita ini parfum. Siapa yang mencari, orang-orang seperti apa sih orang yang mencari parfum kita ini? Yang ketiga ini adalah targetin orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tipe shopping ads-nya. Tipe shopping ads-nya ini ada video shopping ads, terus ada live shopping ads sendiri, terus ada produk shopping ads. Nah, kalau ini video shopping ads, misalnya kita afiliator sudah memiliki video shopping ads sendiri, dan kita mau iklanin video tersebut. Nah, kita tipe shopnya itu adalah video shopping. Biasanya ini muncul di beranda-beranda kita sendiri, video shopping. Nah, di situ ada sponsor. Nah, ini adalah salah satu tipe shop ads-nya. Lalu live shopping ads. Live shopping ads tiba-tiba ketika kamu lagi scroll ada live muncul, padahal kamu tidak nge-follow dia. Itu bisa jadi itu adalah sponsor atau iklan dari shopping ads sendiri. Lalu produk shopping ads, biasanya PSA. Ini adalah biasanya ada di showcase, biasanya ada di pencarian TikTok bagian belanja. Itu kita misalnya ini sertakan audiens, ini saya udah ngebuat audiensnya seperti apa. Misalnya ini saya retargeting, complete. Oke, misal contoh. Terus kita mau usianya seperti apa? Ini kita targeting. Terus ini mau tanpa batas, boleh. Bahasanya kita mau pilih Indonesia dan Inggris misalnya. Kita mau nargetin orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia maupun Inggris. Ini sebentar. Kita cari Indonesia. Ya. Habis itu Inggris. Oke. Nah, setelah itu apakah kita mau menambahkan minat atau bakat dari atau perilaku dari si audiens tersebut? Misalnya ini kita tulis parfum. Contoh. Kita tambahkan. Lalu perangkatnya di ini dibiasain aja. Lalu ini kita mau nargetin di ad group ini berapa hariannya. Misalnya kita cuma 100.000.
100.000 dan sepanjang aturnya tuh berapa lama. Misalnya kita cuma 7 hari. Misalnya kalau misalnya di add group ini kita misalnya mau tambahin lagi, terus salin duplikat. Ini kita buat contoh lagi. Ini kita tambahin minatnya itu adalah permainan, contoh. Tambah permainan, parfum dan permainan. Oke, ini 100 juga, add group 1 ini 100. Kita tulis dulu. Sebentar, kita namain add groupnya itu add group 1. Kita tulis lagi add group 2. Nah, masing-masing add group itu adalah 100. Misalnya masing-masing 100 dengan durasinya itu adalah 7 hari. Jadi sekitar 700. Dan sedangkan campaign budget kita yang kita atur yang tadi 2 juta itu akan masih tersisa sekitar 600.000. Nah, kalau misalnya kita targetingnya ini adalah lebih dari 10 hari atau ini tanpa kita atur waktunya, itu nggak masalah. Kita misalnya tidak atur waktunya, jalan terus menerus, itu bakal habis. Lama-lama dia bakal habis sendiri karena kita sudah menyeting campaign budget optimasinya itu di sebelumnya. Di sini yang di bagian testing aja. Nah, di sebelah sini karena kita sudah mengatur aturan campaign ini itu adalah cuma 2 juta aja. Jadi masing-masing add group 100.000. Tujuannya apa kita buat add group, masing-masing add group? Ini biasanya untuk saya lakukan untuk testing. Add group mana sih yang lebih disukain sama si audiens ini? Atau add group mana sih yang bisa menghasilkan iklan yang bagus dari add group yang lainnya. Habis itu kita membuat namanya add kreatif. Oke, sebentar. Ini kita ROAS-nya misalnya 10 ya, kita targetin 10 misalnya. Tambahkan produk. Oke, misalnya ini kita contohin, contoh semua, tambah semua. Lalu ini adalah adset 1, terus kita buat sampai biasakan satu add group itu adalah 3 materi. Kita cari sini serba solusi. Nah, contoh kita iklanin ini. Oke, 1. Terus yang add group yang kedua ini juga kamu tambahkan juga ya. Ini ada 2 add group dan 1 add group itu memiliki 3 materi. Nah, kenapa saya menjalankan campaign untuk akun afiliator dengan campaign budget atau kalau enggak disebut itu CBO, campaign budget optimasi. Nah, itu tujuannya adalah untuk testing add group mana sih yang berhasil atau mendapatkan ROAS yang saya inginkan. Dan add kreatif mana atau materi mana yang berhasil mengalahkan dari materi-materi yang lainnya. Nanti tujuannya adalah untuk menghasilkan atau mendapatkan ROAS yang diinginkan dari add group tersebut dan si materi iklan tersebut. Nanti saya akan saya kalau setelah udah mendapatkan itu, saya tidak menggunakan CBO, alias saya menggunakan add group budget optimasi. Jadi saya menggunakan budget harian di add group tersebut, tidak menggunakan CBO tersebut. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan tutorial ini. Thank you.